Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Baroka dengan NIM 23810500033 dari semester 2 kelas B. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Kewarganegaraan yang nomor 1, yaitu sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, namun seringkali terdapat banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, dalam konteks pelanggaran HAM terdapat dua kategori, yakni pelanggaran HAM ringan dan juga pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan mencakup tindakan seperti pencurian, pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman, tindakan, kekerasan fisik ringan, perundungan atau bullying, diskriminasi, terus pelanggaran privasi, serta segala upaya yang menghambat aspirasi masyarakat. Nah, sementara pelanggaran HAM berat merujuk pada tindakan yang secara drastis mencabut hak-hak asasi individu atau kelompok. Contoh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, di antaranya terdapat kasus pembunuhan Munir, penembakan mahasiswa Trisakti yang terjadi pada tahun 1998 atau dikenal juga sebagai tragedi Trisakti. Lalu ada kerusuhan Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984, kasus pembunuhan Marsina yang terjadi pada tanggal 3 sampai 4 Mei 1993, kasus penganiayaan wartawan pada tahun 1996, terus peristiwa Aceh yang terjadi antara tahun 1990 hingga 1998, dan kerusuhan Mei 1998 yang menimbulkan luka mendalam bagi komunitas etnis Tionghoa di Indonesia. Nah, dari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, maka dari itu adanya perlindungan terhadap HAM. Nah, perlindungan HAM ini merupakan upaya untuk mempertahankan hak manusia yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan isu penting yang terus berkembang. Nah, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hak antara individu dengan negara. Upaya pemerintah dalam mempertahankan hak setiap warganya dalam perlindungan HAM ini diantaranya yaitu membentuk suatu keputusan Presiden RI nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan Komnas yang bertugas untuk melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM. Yang kedua yaitu pembentukan instrumen HAM. Nah, instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Di antaranya yaitu terdapat lembaga Komnas HAM serta peraturan-peraturan tentang HAM. Dan yang terakhir adanya pembentukan pengadilan HAM seperti yang tertulis dalam UU RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM ini dibentuk untuk mengadili para pelanggar HAM. Nah, pengadilan HAM ini mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara. Nah, di masa modern seperti sekarang ini, Indonesia sudah mengalami berbagai perkembangan yang signifikan dalam hal perlindungan HAM. Meskipun masih terjadi banyak pelanggaran HAM di beberapa daerah, namun pemerintah terus upaya untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh undang-undang serta tidak ada diskriminasi dalam memberikan hak tersebut. Namun selain pemerintah, masyarakat Indonesia juga harus ikut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan antara hak individu dengan negara. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional ataupun lembaga nasional lainnya untuk memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.